Shalom, selamat pagi. Pesan hari ini akan menguatkan dalam perjalanan Anda sepanjang hari ini. Tetap tenang dan tetap percaya. Penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan saudara. Judul hari ini, kebocoran data perbankan, bagaimana cara menghadapinya? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita hidup di era digital yang telah mengubah berbagai aspek kehidupan termasuk dalam hal keuangan dan perbankan. Kini, kita dapat melakukan transaksi, memantau keuangan, bahkan mengelola investasi hanya melalui genggaman tangan. Namun, seiring dengan kemudahan tersebut, ada pula tantangan yang perlu kita hadapi. Salah satunya adalah isu kebocoran data perbankan yang belakangan ini menghantui masyarakat. Kebocoran data adalah permasalahan serius. Bukan hanya karena melibatkan identitas dan keuangan kita, tetapi juga karena bisa menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran mendalam. Ketika data pribadi kita seperti nomor rekening, identitas, atau riwayat transaksi jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, maka ada resiko besar yang mungkin muncul, yaitu seperti pencurian dana, penyalahgunaan identitas, dan lain sebagainya. Ketakutan ini sangatlah wajar, tetapi mari kita lihat bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus dapat menanggapi situasi ini dengan bijaksana dan tetap teguh dalam iman. Bagian yang pertama, ketakutan itu manusiawi dan wajar. Ingat, ketakutan itu manusiawi dan wajar. Ketika mendengar berita mengenai kebocoran data perbankan, wajar saja jika kita merasa cemas atau takut. Ketakutan ini menunjukkan bahwa kita menyadari betapa pentingnya keamanan dalam mengelola hal-hal yang dipercayakan kepada kita. Bahkan di dalam Alkitab, kita bisa melihat betapa pentingnya menjaga apa yang kita miliki. Dalam Amsal 22 ayat yang ketiga dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ayat ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dan waspada terhadap ancaman yang mungkin datang, termasuk ancaman terhadap keuangan kita. Ada sebuah kutipan menyebutkan, fear is good, makes you alert. Namun, ada juga hal yang perlu kita ingat. Ketakutan yang berlebih itu dapat menggerus rasa damai dalam hati kita. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, rasa takut yang kita rasakan seharusnya tidak membuat kita terpuruk, melainkan menjadi dorongan untuk lebih waspada dan bijaksana dalam mengelola keuangan kita. Bagian yang kedua adalah melindungi diri dalam hikmat Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita diajarkan untuk menggunakan hikmat dalam menghadapi setiap tantangan. Hikmat di sini berarti melakukan langkah-langkah pencegahan yang bijaksana seperti menjaga kerahasiaan data pribadi, menggunakan kata sandi yang kuat, serta selalu memperbaharui informasi keamanan digital kita. Tidak cukup hanya mengandalkan pihak perbankan atau lembaga keuangan saja. Kita juga bertanggung jawab untuk melindungi diri dan harta yang telah Tuhan percayakan kepada setiap kita. Yakobus 1 ayat 5, kita diajarkan untuk meminta hikmat dari Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, saudara, hari ini mintalah kepada Tuhan agar kita diberi hikmat dan kemampuan untuk melindungi diri dari segala ancaman termasuk ancaman digital. Bagian yang ketiga, percaya pada Tuhan sebagai sumber perlindungan sejati. Nah, selain berupaya dengan tindakan pencegahan, mari kita juga selalu mengandalkan Tuhan sebagai sumber perlindungan utama kita. Meskipun teknologi dapat membantu, tetapi jangan bergantung kepadanya. Hanya Tuhan yang mampu memberikan rasa aman sejati yang melampaui segala bentuk kekhawatiran. Dalam Mazmur 121 ayat 7-8 kita diingatkan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu
dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, ada begitu banyak hal di luar kendali kita. Untuk itu kita tidak perlu merasa putus asa atau takut yang berlebihan terhadap hal-hal yang tidak sepenuhnya dapat kita kendalikan, termasuk kebocoran data perbankan. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan dan jalan keluar bagi setiap pergumulan kita. Dan yang keempat, bagian keempat, menjaga kepercayaan dan ketenangan dalam keadaan sulit. Ketika kita menghadapi situasi sulit seperti ancaman kebocoran data, ingatlah untuk tetap tenang dan menjaga kepercayaan kita pada Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah beri, kalau Tuhan yang sudah sediakan, maka Tuhan juga yang memeliharakannya bagi setiap kita. Jangan biarkan berita-berita yang membuat cemas itu menggerogoti iman dan ketenangan hati kita. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, dalam menghadapi isu kebocoran data, marilah kita menjaga damai sejahtera yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Justru seharusnya jadikan situasi ini sebagai kesempatan untuk lebih mendekat kepada Tuhan, memohon pertolongan dan perlindungan dari Tuhan Yesus. Saya closing, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, menghadapi isu kebocoran data bukanlah hal yang mudah, tetapi bersama Tuhan kita bisa melalui setiap kekhawatiran dengan hikmat dan iman. Gunakanlah kebijaksanaan yang diberikan Tuhan dalam menjaga keamanan diri kita dan percayalah bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kita di setiap langkah-langkah kita. Mari kita terus berdoa, berjaga-jaga, dan berserah penuh kepada Tuhan yang adalah pelindung dan sumber kekuatan kita. Amin. Hari ini Anda diberkati secara luar biasa. Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Shalom.